Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu an wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya hadir gimana? Kasih hadiah buat anak-anak. Oh iya. Ini ada sedikit hadiah untuk adik-adik. Silakan maju satu-satu. Yang pakai peci dulu, pakai peci. Siapa namanya? Apa namanya? Jamaah terteladan. Ayo yang satunya. Adik. Alhamdulillah kembali kita hadir di majelis yang mulia ini berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan petunjuk untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Kemudian senantiasa kita curahkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya Islam dan Tauhid. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ada satu informasi yang mungkin harus kita ketahui sebelumnya, bahwasanya insyaallah mulai pertemuan ini kita akan membahas mustalah hadis, dan juga bersamaan dengan itu kita akan membahas penjelasan dari kitab Al-Minhah Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Adapun mekanismenya atau bagaimana pengaturannya, bagaimana pembagian waktunya, 30 menit. Yang pertama kita insyaallah akan membahas mustalah hadis, dan paruh waktu yang kedua kita akan membahas tentang Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan sebelumnya. Kemudian berkenaan dengan kemarin, di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah serta bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu ta'rif mustalah hadis, definisi mustalah hadis, kemudian definisi daripada jenis-jenis yang sering diistilahkan dengan hadis, disamakan dengan hadis, yakni ada 4, yaitu hadis khobar, athar, hadis qudsi, kemudian perbedaan di antara hadis qudsi dan hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Qur'an Al-Karim. Di mukadimah kita sudah mengetahui bahwasanya perlunya kita mempelajari ilmu hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita dengan 2 hal. Yang pertama adalah kita mempelajari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis secara bersamaan, karena Allah Subhanahu wa taala anzala alaihil kitab wal hikmah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Hikmah. Sebagaimana jika kita membaca surat Al-Jumu'ah, di sana disebutkan bahwasanya huwallazi arsala rasulahu bil huda huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab, bersama dengan itu al-hikmah. Maksudnya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan orang-orang yang tidak diturunkan kepada mereka kitab dan hikmah, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat. Maka dari itu, untuk mengetahui
bagaimana jalan petunjuk dan bagaimana jalan-jalan yang menyimpang, kita perlu kiranya mempelajari ilmu mustalah hadis, ya. Dan di akhir muqaddimah al-muallif Muhammad Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya fungsi daripada ilmu hadis ini adalah agar kita mengetahui apa? Hadis-hadis yang makbul dari yang mardud. Makbul itu artinya diterima, mardud artinya ditolak. Kemarin kita sudah membahas sedikit, ya, sekilas tentang hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Hadis yang diterima itu ada dua, sahih dan hasan. Sementara yang ditolak adalah hadis dhaif dan maudhu'. Kemudian al-muallif di muqaddimah juga ini mungkin harus kita ulang kembali agar kita lebih kuat di dalam mengingatnya. Dan fungsinya juga kepada para ikhwah yang baru hadir agar senantiasa bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Di al-muallif rahimahullah taala, beliau di muqaddimah menyebutkan bahwasanya al-mustadil bil Quran yahtaju ila nadharin wahidin, ya. Cara pendalilan di dalam Al-Qur'an itu, ya, orang yang berdalil mendalilkan Al-Qur'an harus mengetahui satu tinjauan. Apa tinjauan itu? Tinjauannya adalah fi dilalatin nassi 'alal hukmi, ya. Cara pendalilan kepada hukum. Jadi misalkan hukum itu apa, harus diterapkan dengan ayat tersebut, bukan menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Ini penting untuk kita ketahui, karena yang namanya Al-Quran itu pasti akan terjaga sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi ketika kita mendalilkan Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, beristidlal dengan Al-Quran, maka yang dibutuhkan hanya satu, yakni cara pendalilan kepada hukumnya. Adapun ketika kita mempelajari hadis, mempelajari sunnah, maka yang dibutuhkan adalah dua tinjauan. Yang pertama adalah an-nadhru fi thubutiha 'anil nabi, ya. Idh laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Yang kita butuhkan adalah tetapnya kesahihan, keabsahan riwayat dari Rasulullah SAW. Dikarenakan kenapa? Semua yang disandarkan kepada Nabi belum tentu dari Nabi, maka harus ditinjau dan dipelajari sanadnya, sisi penyandarannya. Kemudian yang kedua adalah an-nadhru fi dalalatin nassi 'alal hukmi. Sama dengan Al-Qur'an tadi, adalah bagaimana kita berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis ini, ya, untuk menentukan, menyimpulkan suatu hukum. Maka yang dipelajari di mustalah hadis ini adalah poin yang pertama, tinjauan yang pertama, yakni mempelajari apa-apa atau riwayat yang dapat diterima dan ditolak. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini al-muallif di awal-awal menyebutkan tentang empat jenis hadis, empat jenis mustalahat, ya, empat jenis istilah yang sering muncul di dalam ilmu hadis. Yakni ada hadis, ada khabar, ada hadis qudsi, ada athar, ya. Adapun hadis itu adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, sifat ataupun takrir, yaitu keputusan, ya, penetapan yang dibuat oleh Nabi SAW. Penetapan itu kita berikan contoh bahwasanya takrir itu adalah Nabi membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah. Misalnya ketika Bilal ditanya oleh Nabi SAW, kenapa beliau terdengar terompahnya di surga, ya. Saya tidak melakukan amalan apapun terkecuali saya ini menjaga wudu. Ketika batal wudu, beliau wudu kembali. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, yang sering kita dengar dengan sholat taubat atau sholat sunnah setelah wudu, ya.
Apakah ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh sahabat? Tentu tidak. Karena apa? Karena Rasulullah SAW beliau memutuskan atau menjadikan keputusannya itu sebagai landasan agar para sahabat ini dapat mengamalkan hal yang sama. Ya, berarti apa yang dilakukan Bilal ini bisa kita lakukan karena adalah sunnah takriri, sunnah takririyah. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan khobar dan athar. Ya, khobar ini sama dengan hadis, namun lebih umum cakupannya, ya. Lebih umum cakupannya. Ini khobar. Kemudian athar. Athar itu adalah yang disandarkan kepada sahabat dan yang selainnya dari para tabi'in. Bisa juga disandarkan kepada Nabi, sebagian ulama mengatakan boleh disandarkan kepada Nabi dengan syarat tidak dimutlakan, artinya diikat dengan suatu kalimat di dalam asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya adalah suatu hadis, maka merujuk pada hadis. Kemudian ada pula yang namanya hadis qudsi. Ini mustalah yang keempat atau istilah yang keempat. Ya, hadis qudsi adalah hadis atau perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lafadznya dari beliau sementara maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin dicontohkan ana inda dzanni abdi bi wa ana dzakarani wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ya, aku bersama prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, ini lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, secara makna maupun lafadz. Sementara hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Nabi, lafadznya bukan maknanya. Maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbedaan yang kedua dari hadis qudsi ini adalah Al-Quran dan hadis qudsi ini ada perbedaannya. Ya, ini yang kedua adalah Al-Quran itu dihitung ibadah, membaca satu per hurufnya dianggap sebagai ibadah, sementara hadis qudsi diberikan pahala juga sama ketika mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari keseluruhan dari hadis qudsi tersebut, ya. Yani yang dimaksud di sini oleh muallif rahimahullah taala adalah pahala secara keseluruhan, bukan secara per hurufnya. Jadi berbeda dengan Al-Quran. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah hadis qudsi itu, ya, tidak ada bentuk penentangan di dalamnya, bentuk tantangan untuk mendatangkan hal yang sama. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya kalau saja para makhluk manusia maupun jin itu disuruh untuk mendatangkan Al-Quran, ditantang mendatangkan Al-Quran, mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Nah, maka ini adalah tantangan. Sementara kepada hadis qudsi tidak demikian, ya. Ada hadis qudsi itu yang dipalsukan, ada yang dhaif, maupun ada juga yang mungkar, Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita beranjak kepada ringkasan atau poin dari ringkasan yang selanjutnya, yakni aqsamul khabari bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Ya. Yakni bagian-bagian khabar, jenis-jenis khabar ditinjau dari jalan periwayatannya, jalan penukilannya kepada kita, dibagi kepada dua, yakni mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir itu apa? Marwahu jama'atun yastahilu fil adati ayatawatu 'alal kadibi wasnaduhu ila syai'in mahsus. Ya, diriwayatkan oleh banyak orang, ya, yang secara adat mustahil bagi mereka untuk berdusta. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan disandarkan kepada hal yang dapat diindra. Ra'aina sami'na, kita telah mendengar, kita telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, ya sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat. Termasuk tadi hadis wudu. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan wudu
dan sholat 2 rakaat itu beliau melihat Utsman, ya. Utsman melihat Nabi SAW memperhatikan hal tersebut, ya. Secara jelas Utsman meriwayatkan hal tersebut, maka itu merupakan sunnah. Satu sisi adalah sunnah fi'liyah dan qauliyah, dan juga sunnah takririyah. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, jadi mutawatir itu dibagi lagi menjadi 2. Ada mutawatir secara lafaz dan makna, ada mutawatir secara makna. Apa mutawatir secara lafaz dan makna? Secara lafaz dan makna itu artinya yang mana semua perawi itu sepakat atas lafaz dan maknanya. Jika sepakat dengan makna dengan lafaznya sudah pasti maknanya sama. Tapi kalau mutawatir makna itu adalah yang disepakati maknanya, makna secara keseluruhan disepakati oleh para sahabat. Namun lafaznya bisa berbeda-beda, ya. Misalkan mutawatir yang secara lafaz dan makna itu adalah man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat baginya di neraka. Ini semuanya sama diriwayatkan oleh para sahabat. Ada 60 lebih sahabat yang meriwayatkan. Lafaznya sama seperti ini, semuanya sama. Sementara poin yang kedua yaitu hadis, ya, hadis mutawatir makna itu contohnya adalah hadis syafaat. Hadis syafaat itu ada mungkin contohnya, jika kita telusuri contohnya mungkin agak panjang waktunya. Jadi kita akan menyebutkan sekedar yang disebutkan oleh mu'alif saja. Jadi di sini disebutkan bahwasanya hadis syafaat itu adalah hadis mutawatir makna. Demikian pula hadis yang menerangkan tentang mengusap khuf itu juga hadis mutawatir makna. Secara kita berikan mungkin sekilas saja. Hadis yang berkenaan dengan syafaat ini intinya adalah Nabi SAW menetapkan syafaatnya untuk yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Dari banyak periwayat, banyak perawi itu lafadznya berbeda-beda, tapi sepakat sama di dalam intinya, yakni menetapkan syafaat untuk Nabi SAW. Kemudian faedah daripada hadis mutawatir ini ada dua, yaitu kita mengetahui bahwasanya ini sabit atau tetap dari Nabi SAW, keabsahannya kita yakini. Kemudian yang kedua, kita dapat mengamalkan dalam bentuk, ya, pengimanan kita jika itu adalah kabar dari Allah. Allah punya tangan, Allah berada di atas arsy, kita yakini, ya, kita yakini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jika itu merupakan hadis mutawatir. Sementara jika perintah sholat misalkan, kemudian perintah zakat, maka kita yakini dalam bentuk apa? Dalam bentuk amalan, karena ini adalah bentuknya perintah. Kemudian para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya selain hadis mutawatir ada hadis ahad, ya, hadis ahad. Hadis ahad itu apa maknanya? Hadis ahad artinya adalah yang selain mutawatir, artinya di bawah mutawatir. Dan ahad ini ada tiga macam. Yang pertama adalah masyhur, kemudian aziz dan gharib. Hadis masyhur, hadis ahad masyhur itu adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, walam yablugh haddat tawatur, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir. Karena hanya 3 orang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Artinya mutawatir lebih dari itu, bisa 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz, ahad aziz, ya. Hadis ahad aziz ini diriwayatkan oleh 2 orang perawi.
Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya, hingga ia mencintai aku, lebih mencintaiku daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia ini. Jadi ini adalah contoh hadis aziz. Kemudian hadis qarib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Misalnya adalah hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah hadis warid karena hanya diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin pembahasan untuk mustalah hadis kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Kita